Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang morfologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima dari Prodi Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Saya akan menjelaskan morfologi secara umum. Morfologi atau tata bentuk ialah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Ramlan mengemukakan bahwa morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Menurut pendapat lain, dia mengemukakan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari morfem, dan morfem itu adalah unsur bahasa yang mempunyai makna dan ikut mendukung makna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek kajian morfologi. Di dalam objek kajian morfologi terdapat dua bagian, yaitu satu morfem dan yang kedua yaitu kata. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang morfem. Morfem adalah satuan gramatik yang paling kecil, satuan gramatik yang tidak mempunyai sambungan lain. Satuan yang lebih kecil lagi disebut morfem tunggal. Contohnya seperti men, ber, pohon, lihat, sepatu, dan sebagainya. Sedangkan satuan yang terdiri atas satuan yang lebih kecil disebut morfem kompleks. Misalnya seperti satuan membeli, bersepatu, karena ia sudah terdiri atas kata imbuhan, jadi disebut morfem kompleks. Yang kedua yaitu morfem bebas dan terikat. Morfem dapat digolongkan menurut pemikirannya berdiri sendiri sebagai kata, bahkan sebagai kalimat jawaban atau perintah. Juga ada morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Dengan kata lain, dalam tuturan biasa satuan-satuan gramatik itu ada yang dapat berdiri sendiri dan ada yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terikat pada satuan yang lain. Berikan penjelasan dari saudari Rohima, yaitu mengenai ilmu morfologi atau dalam bahasa Arab itu sendiri disebut dengan ilmu sorof. Nah, ilmu sorof itu berarti ilmu yang membahas dasar-dasar bentuk kata, termasuk juga membahas imbuhan atau pengurangan dalam kata. Nah, ilmu sorof itu memberikan aturan pemakaian masing-masing kata dari segi bentuk yang dikenal dengan morfologi itu sendiri. Nah, dengan kata lain bahwa ilmu sorof itu memberikan aturan pemakaian dan pembentukan kata-kata sebelum digabung atau dirangkai dengan kata-kata yang lain. Bahasa Arab adalah bahasa yang pola pembentukan katanya itu sangat beragam dan fleksibel. Nah, baik melalui cara divisi atau tasrif istiqoqi atau dalam cara infleksi atau tasrif i'rabi. Nah, dengan dua cara tersebut bahasa Arab itu menjadi sangat kaya dan dengan kosakata. Nah, bahasa Arab itu sendiri dari segi pengembangan makna gramatikalnya itu ditandai dengan istiqoq. Apa itu istiqoq? Istiqoq itu adalah yang menjadikan kata-kata bahasa Arab itu berubah secara elastis dalam kata itu sendiri. Seperti contoh yang sudah diterangkan dalam materi yang sudah dibagikan, yaitu
pada lafaz alima. Nah, kata dasar alima itu artinya mengetahui. Nah, dari kata dasar itu kita bisa mengubah pola makna atau pola kalimatnya itu menjadi makna yang berbeda juga. Misalkan seperti alima. Alima itu artinya mengetahui. Dia adalah kata kerja yaitu berupa fi'il madhi. Sedangkan ketika huruf A itu ditambah dengan huruf alif, maka dia artinya itu adalah orang pandai. Jadi bukan alima tapi alimun. Nah, itu adalah orang yang pandai seperti itu. Nah, ada lagi misalkan dari lafaz alima itu sebelum mim ditambah dengan ya mati, maka dibaca panjang alimun. Nah, itu memiliki arti yang maha mengetahui. Nah, kurang lebih seperti itu pola kalimatnya. Jadi dari satu kata itu bisa berubah-ubah sesuai dengan sifatnya yang fleksibel. Bahasa Arab itu termasuk bahasa yang infleksi, atau dalam artian lain yaitu pengembangan makna gramatikalnya itu dilakukan dengan cara mengembangkan satu bentuk menjadi sejumlah bentuk. Nah, seperti itu. Mengubah bentuk itu tujuannya apa? Itu tujuannya untuk menunjukkan variasi makna yang berbeda. Jadi tanpa harus menambahkan kalimat itu bahasa Arab itu bisa berbeda makna. Jadi seperti tadi alima itu menjadi alimun, menjadi alimun. Nah, seperti itu. Beda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketika bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu dalam pengembangan makna gramatikalnya itu menggunakan afiksasi atau awalan, akhiran atau sisipan. Atau bisa juga dengan reduplikasi yaitu pengulangan seperti itu. Nah, sedangkan cakupan yang dibahas dalam morfologi bahasa Arab itu sendiri itu terkait dengan bentuk dan perubahan bentuk seperti fi'il madhi, fi'il mudhari, ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, dan ada isim makan dan isim alat atau sepertinya. Seperti yang ada dalam tasrif istilah itu ada fi'il madhi, misalkan lafaz nasoro itu fi'il madhinya yang huruf, masdarnya itu nasron atau nasirun, atau isim fa'ilnya itu nasirun. Sedangkan maf'ul bihnya itu mansurun, dan fi'il amarnya itu atau perintahnya itu unsur, dan fi'il nahinya itu latangsur, seperti itu dan seterusnya. Nah, itu juga tidak berpengaruh dalam satu lafaz nasoro saja, tapi semua kata kerja itu mempunyai pola-pola masing-masing. Jadi semuanya itu bisa ditasrifkan, kurang lebih seperti itu. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.